Shalom dan selamat pagi. Kita mensyukuri kehidupan anugerah Tuhan pada hari ini. Siang dan malam boleh kita lewati. Pemazmur menggambarkan penjagaan Tuhan. Dalam Mazmur 121, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, mensyukuri hidup anugerah Tuhan ini. Mari kita mendasarinya di dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Senin 11 Mei 2020. Bacaan Alkitab saya pilih dari Mazmur 102 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, serta Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kepadamu kami angkat pujian dan syukur. Hormat kami kepadamu ya Tuhan. Karena kesetiaan Engkau telah menjaga kami dalam pembaringan kami, sehingga boleh menikmati lagi hari ini sebagai hari karunia-Mu. Tuhanlah yang telah menerbitkan matahari. Maka kami percaya bahwa tanda kehidupan itu masih ada. Engkau akan memelihara dan menjaga kehidupan kami kembali hari ini. Ya Bapa di sorga, melandasi seluruh perjalanan kehidupan yang hendak kami lalui hari ini, dengan segala keadaannya, kami akan mendasarinya dengan firman-Mu. Tuhan, berkati kami, kiranya firman ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 102 ayat 1 sampai 12 demikian. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku, sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marah-Mu,
dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Demikian pembacaan Alkitab. Kita bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan akan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini saya beri tema hanya sejauh doa. Saudara-saudara, suka dan duka, susah senang adalah realitas kehidupan kita yang bisa saja silih berganti, atau kita boleh mengalaminya dalam waktu bersamaan. Sikap kita yang berbeda dalam menyikapi dua sisi atau realitas kehidupan itu. Ketika orang bersukacita, bisa saja lupa Tuhan bahwa Dia yang memberikannya. Giliran berduka cita, bergumul, menderita, sakit dan berbeban berat, baru cari Tuhan. Ada orang yang senang, gembira, dia tahu itu dari Tuhan. Dan ketika mengalami kesusahan, sakit, pergumulan yang berat, dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi realitas kehidupan kita? Secara khusus, ketika kita dalam pergumulan, sakit yang berkepanjangan, dalam penderitaan. Mazmur 102 mengajar kita bagaimana menghadapi penderitaan. Dia memaparkan seruan permohonan kepada Tuhan agar Tuhan mendengar doanya. Ayat 4-12 pembacaan kita memaparkan betapa pemazmur menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan pribadinya. Dia menggambarkan hidupnya seperti asap. Tulang-tulangnya membara seperti perapian. Hati terpukul dan layu seperti rumput. Ia sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Hidupnya dicela sepanjang hari oleh musuh-musuhnya, dan hari-harinya sama seperti bayang-bayang memanjang dan layu seperti rumput. Saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan kita belajar seperti pemazmur? Jujur di hadapan Tuhan. Karena kejujuran menghadapi kesulitan hidup dan keberanian berseru kepada Tuhan di masa-masa sulit, itu adalah bukti kedewasaan iman, sekaligus juga merupakan sarana pendewasaan iman. Ketika kesulitan hidup disangkal dan tidak dibawa sebagai pergumulan di hadapan Tuhan,
maka sebuah kesempatan untuk bertumbuh dapat berlalu begitu saja. Kita belajar kepada pemazmur, berdoa, memaparkan seluruh pergumulan kepadanya. Kita hanya kadangkala sejauh doa dengan Tuhan, lupa berkomunikasi, menyampaikan keadaan kita kepadanya. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Satu Tesalonika 5 ayat 17 mengingatkan kita, tetaplah berdoa. Roma 12 menegaskan bahwa di dalam kesesakan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kiranya kita sekalian yang sedang dalam pergumulan karena wabah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, untuk selalu sabar, berdoa dan berseru kepadanya, memohon belas kasih. Dia yang akan memberkati dan menjawab doa-doa kita. Amin. Sebelum kita berdoa, kita dengarkan satu pujian, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu
memperdulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kekuasaannya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Dalam kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan, kami menyebut dan memanggil nama-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang satu-satunya. Hari ini kami boleh ada, menikmati kehidupan, hanya karena Tuhan yang menjaga kami. Dan dalam keyakinan itulah kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan memberkati kehidupan kami hari ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh perjalanan kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, dan juga di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Elim Palopo di sini. Dimanapun kami mengabdikan hidup, berusaha, bekerja, sekalipun di masa sulit ini, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Berkati kami semua Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami sebagai orang tua, sebagai orang muda, dan anak-anak yang sedang bertumbuh. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di tengah-tengah jemaat-Mu di sini ya Tuhan, kasihilah dan lindungilah mereka. Kuatkan juga segenap jemaat yang menghadapi pergumulan baik karena pekerjaan, baik karena kebutuhan hidup sehari-hari, pergumulan dalam keluarga. Tuhan, jawablah dan dengarkanlah permohonan kami. Kami mendukung dalam doa jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, saudara kami, Ibu Heni Pajeloang, yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, pulihkanlah. Kami berdoa untuk istri terkasih dari Opa Set Tahamata, Bapak Pasorong, dan segenap jemaat-Mu atau keluarga kami yang mengalami hal yang sama. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan, berkati perawatan mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang bersuka cita. Ada yang berulang tahun, ada yang bersyukur karena sembuh dari sakit, bersyukur karena ditolong dalam perjalanan kehidupan.
berbagai pergumulan, Tuhan boleh bukakan jalan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk pergumulan kami di tengah-tengah bangsa negara, bahkan di tengah-tengah dunia ini, mengenai mewabahnya virus corona. Tuhan, berkuasalah atas sakit penyakit ini. Halau dari kehidupan kami, Tuhan. Berkati pemerintah kami dan semua orang yang berupaya untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini. Ya Bapa di sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan, bahwa dalam suka maupun dalam duka, berat ataupun ringannya kehidupan kami, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Sahuti kami, Tuhan, dengarkanlah. Karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.